Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin wabarakatuh. Bey. Bismillah. Faddalu, faddalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Bapak Haikal yang sama-sama kita cintai. Kita bersyukur bahwa Allah SWT menghadirkan sakinah dalam keluarga kita. Allah SWT hadirkan Al-Quran untuk semua Muslim, dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menebarkan begitu banyak hadisnya untuk kita jalan dalam kehidupan. Dan tentu salawat serta salam ini kita sampaikan kepada beliau alaihissalam beserta keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang tergabung pada majelis virtual pagi ini bisa menjadi bagian yang insya Allah juga mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin. Dan kita berharap bahwa Allah SWT limpahkan terus untuk keluarga besar kita, baik para pembina, para pengurus, para semua yang kita pahami. Insya Allah rahmat, keberkahan, hidayah, dan semua inayah, iradah, kudrah, dan ma'unahnya bisa kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita menjalankan amalia-amalia saleh sehingga kita bisa menuntaskan kehidupan kita dengan husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Allahumma. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini saya akan membahas bersama Mbak B tentang bagaimana antara nada dengan kata. Jadi ada seorang suami yang begitu buka pintu rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata istrinya. Loh, mau kemana? Kata suaminya. Oh, udah rapi banget ya. Loh, tadi kan di WA katanya, WA yang mana? Panik sih suaminya. Yang tadi. Yang mana? Dia langsung buka HP-nya. Istrinya mengajak makan keluar. Gitu. Terus suaminya jawab. Ternyata beda persepsi dengan nada yang ditulis sama nada yang dimaksud. Maksud istrinya, Mas kita makan di luar yuk, aku lagi malas masak, kata si istrinya. Terus si suaminya menjawab, bisa aja. Setelah kita lihat. Maksudnya bisa aja itu dalam pengertian bisa aja. Ngapain sih pakai makan di luar gitu. Nah, pemahaman istrinya bisa aja, ntar ini menjadi bagian yang persepsi salah paham. Ini bukan hanya soal mengucapkan ya, tapi bagaimana cara mengucapkannya. Banyak pasangan yang ngerasa saya nggak salah bicara, padahal masalahnya bukan pada kata-katanya, melainkan pada nadanya. Dalam ilmu komunikasi, makna sebuah kalimat itu dibentuk oleh beberapa hal. Saya pernah baca kaidah komunikasinya Stella Taps. Di situ kita bisa lihat bahwa unsur komunikasi itu ada pilihan kata secara verbal, ada nada suara, ini paraverbal, gitu ya. Ada bahasa tubuh, ini yang non verbal. Nah, masalahnya kalau kita bicara tentang texting, kita nulis di WA itu tidak ada emoticon, berarti sangat boleh jadi keliru tuh
yang dipahami, gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita tidak punya bekal pemahaman psikologi. Contoh, istri udah panjang-panjang tuh ngomong nanti begini 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 begini. Suaminya cuma tulis ya. Itu jadi kok jawabnya gitu? Kenapa nih nyebelin apa gimana? Padahal sebetulnya ringkas aja. Ya iya gitu, jawab iya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang tipe-tipe orang nulis cuma dikasih huruf Y gitu. Dan saya nggak ngerti ada beberapa orang yang menggunakan eh, tulisannya itu dengan X atau apa ya? Ada seperti transliterasi yang tidak kita sepakati, tapi hanya dia yang paham dan itu jadi membingungkan buat sebagian kita. Tapi ala kulihal, maksud saya gini, seringkali pasangan terutama mengingat cara kita berbicara, bukan isi pembicaraan. Kenapa nada jadi penting, gitu ya? Eh, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83 itu dan banyak lagi ayat yang lain. Em, Pola komunikasi itu menghadirkan ada kaulan ma'rufa, ada kaulan syadida, ada kaulan layyina, ada banyak betul. Jadi kata kulu ini bukan hanya berbicara, tapi juga mencakup cara menyampaikan ucapannya. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Itu di dalam surat Thaha ayat 44 itu ada kaulan layyina, berkata yang lemah lembut. Maka berbicaralah kalian kepada Firaun maksudnya dengan kata-kata yang lemah lembut. Padahal Firaun ini orang yang sangat kasar, bengis gitu ya, lalim, dolim, tapi masih harus berkata lemah lembut karena pesan yang kita sampaikan itu jadi bagian yang kemudian kita pelajari bahwa eh, di eh, beberapa pepatah yang kita pahami gitu ya, ada dalam kata Arab dikatakan undur maqala wala tandur mangkala. Perhatikan apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Eh, di bagian itu kalau dalam bahasa Inggris, pepatah Inggris menyatakan the sing but not the song. Liriknya, bukan lagunya. Dan ini menjadi bagian yang kemudian ketika menyampaikan sesuatu, kita penting menyampaikan dengan nada yang proper, nada yang tepat, nada yang memang diharapkan. Karena tulisan lagi-lagi kalau nggak pakai emoticon, ini menjadi berbeda pemahaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam dunia manajemen kita mengetahui bagaimana put the right man on the right place in the right time. Meletakkan orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya cara yang paling luar biasa. Beliau melakukan dengan with the right way, dengan cara yang tepat. Nah ini yang kemudian persoalan cara ini menjadi bagian yang luar biasa. Contoh misalnya, saya seringkali menganalogikan gini, nggak ada di antara kita orang yang mau diberikan keping dinar emas misalnya gitu ya, tapi dilempar ke mukanya, makan deh dinar gitu. Ya pasti sakit hati lah, dan pasti mukanya sakit, ya nggak usah dikasih dinar nggak apa-apa deh, gitu. Yang penting orang bisa sopan gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa kata yang sama maknanya bisa berbeda, eh, perhatikan satu kata sederhana misalnya gitu ya, kata terserah, ya kata terserah. Ya. Kalau nadanya lembut, gitu ya, terserah ya, yang penting kita sama-sama nyaman, gitu ya. Maka maknanya apa? Aku percaya sama kamu, pilihanmu, aku hargai semua keputusanmu, gitu ya. Itu kalau nadanya lembut. Ini normal nih. Tapi kalau jadi teks, kalau jadi teks nggak ada nadanya, nggak kelihatan mukanya nih sambil senyum apa sambil merengut atau sambil sebel atau apa segala macam. Kalau pakai nada datar, ya terserah.
Kalau udah ya terserah, berarti apa? Bisa dipahami apa? Malas bahasnya, bodoh amat. Terus ada nada terserah. Nah, itu kan jadi apa? Ada kekecewaan, ada kemarahan, ada penyerahan gitu. Padahal katanya sama. Yang berubah apa? Cuma intonasi. Jadi contoh misalnya, eh, ada kalimat belum pulang. Nada yang hangat seorang pasangan akan nanya, belum pulang, hati-hati ya. Itu artinya apa? Ada kekhawatiran, gitu ya. Tapi kalau nadanya datar, belum pulang, gitu. Cuman belum pulang. Gitu. Itu artinya apa? Nanya kan, gitu. Tapi kalau nadanya sinis, belum pulang, berarti apa? Kamu salah kalau nggak buru-buru pulang, gitu kan. Ada nada yang kira-kira belum pulang, sama tuh kayak begitu. Tapi ditulisnya pakai tanda tanya sama tanda seru. Wah, itu siap-siap dimarahin tuh. Jadi kalimatnya identik, tapi hati pasangan yang terima pesan yang berbeda itu jadi luar biasa. Nah, kenapa ini terjadi? Otak manusia itu tidak hanya mendengar kata, tapi otak juga membaca volume suara, tempo, tekanan kata, jeda, belum lagi ekspresi wajah. Kalau di tulisan itu ada emoticon gitu ya, eh, arah pandangan dan seterusnya. Nah, ini bahkan sebelum memahami isi kalimat, otak sudah menilai apakah aku sedang diserang. Sehingga kalau jawabannya iya, maka pasangan ini punya self defense mechanism. Dia akan bertahan, bukan mendengar. Artinya gini, yang didengar ini belum tentu yang dimaksud. Artinya ketika seorang suami misalnya berkata, kamu capek ya. Yang dimaksud tuh aku kasihan. Yang diterima istri, kamu kelihatan jelek. Kan? Kata-kata yang sama padahal. Istrinya bilang misalnya, Mas, rumah berantakan. Yang dimaksud itu, ayo kita rapiin gitu. Yang diterima suami, aku dianggap malas. Masalahnya bukan isi kalimatnya, tapi persepsi yang muncul karena nadanya tadi. Nah, di dalam rumah ini nggak ada yang bisa baca pikiran. Kita ini nggak pakai ilmu kebatinan. Jadi komunikasi itu kita mesti pilih pilih nada. Nah, kesalahan banyak pasangan adalah menganggap bahwa ya harusnya kan dia tahu maksud saya. Lah emang orang udah punya pemahaman itu sejak lama kan enggak. Pasangan itu bukan pembaca pikiran. Mereka hanya mendengar apa yang terdengar. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan di dalam sabdanya. Tidak ada kelembutan pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan dari sesuatu, melainkan akan membuatnya buruk. Jadi bukan hanya isi nasihat yang harus indah, nada penyampaiannya pun juga harus indah. Apa yang menyebabkan nada menjadi bisa diterima kasar? Seringkali bukan karena benci, tapi karena apa? Ada kelelahan, mungkin sedang lapar, mungkin ada stres pekerjaan yang kebawa ke rumah, mungkin kurang tidur, mungkin sering merasa tidak dihargai, atau ada masalah yang dipendam. Akibatnya emosinya bocor melalui nada itu. Padahal kata-katanya masih sopan. Jadi bagaimana cara mencegah salah persepsi? Turunkan volumenya, perlambat temponya. Karena semakin emosi, semakin pelan suara, suara keras itu bikin otak pasangan mulai masuk ke mode bertahan. Ada yang namanya reptilian brain, yang kita sebut sebagai sumbu pendek. Dan makanya saya sering bilang kalau ibu-ibu ini banyak yang sebelum nikah jadi kembang desa gitu. Begitu udah nikah jadi kembang api gitu. Maka kita sering eh, belajar dari Rasulullah SAW. Beliau itu mengajarkan kepada kita berbeda dengan para eh, tokoh kepemimpinan di Amerika misalnya. Ada seorang yang bernama Dale Carnegie. Itu ada menyusun buku 91 Happy Marriage. Jadi ada 91 ciri pernikahan yang bahagia. Dua saya nggak cocok. Harus punya papi, harus punya anak anjing, dan kolam renang.
Waduh, kolam renang itu ya berapa, berduit berapa itu nyiapin kolam renang. Dan anak anjing enggak lah. Dosa dosa saya apa, pahala saya dicabut 1 kilo tiap hari kalau piara anjing gitu kan. Nah, Rasulullah SAW cuma ngajarin 3. Qaulun bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, mu'asyara bil ma'ruf. Jadi kata-kata yang baik, ajarkan kebaikan, bermuasyarah, bermuamalah dengan baik. 3 ini saja bisa membuat keluarga bahagia. Salah satu contoh apa? Rasulullah SAW itu kalau manggil para istrinya itu dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Nggak pernah Rasulullah SAW manggil istrinya Dut gitu ya. Si gendut, gitu, brot, si gembrot gitu. Nggak pernah. Atau peng, si kerempeng gitu. Nggak pernah. Beliau alaihissalam selalu memanggil dengan nama-nama yang baik. Kita coba lihat ya, orang-orang Mesir, orang-orang Syria. Kalau ngobrol sama orang yang akrab, itu Masya Allah, itu luar biasa. Saya pernah ketemu sama orang orang Mesir, orang Syria itu, kalau ngomong, pilihan pilihan katanya atau eh, apa namanya, memilih diksi dan narasi yang digunakan untuk orang lain itu begitu luar biasa. Dan kita di sini kalau mencoba menerapkan itu dibilang gombal gitu. Coba kalau misalnya saya pas lagi umroh misalnya, kan sering komunikasi sama supir bis dengan supir koper gitu ya, supir kargo, dengan siapapun. Karena mereka sudah terbiasa dengan pola yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka nggak heran kalau kemudian manggil mereka itu dengan kata, ya Habibi, ya Maula, ya apa, eh, bahkan kalau yang sudah dekat itu ya Siddi, gitu. Ya Sayyidi. Ya bahkan orang-orang Syria itu manggilnya pakai ya Kolbi, ya Aini. Dan kalau buat kita, wahai mataku, wahai hatiku, lebay banget gitu. Eh, Kalau sama sopir gitu, Assalamualaikum Habibi. Kalau dalam bahasa kita gitu ya, Assalamualaikum sayang. Wah, itu bisa ngamuk itu pasangan kita. Sayang-sayang sama siapa sayang-sayang. Padahal itu contoh yang Rasulullah SAW berikan. Makanya kalau orang-orang Dubai gitu ya, Habibi, come to Dubai gitu. Itu udah biasa di mereka hal-hal yang seperti itu. Nah, eh, daripada panggil pasangan dengan kata kamu gitu ya, atau bisa kita panggil dengan panggilan Mas, Bunda, gitu ya, sayang dan seterusnya. Saya pernah satu kali ada jamaah yang tidak bisa panggil dengan panggilan sopan. Ya kalau kita di Arab memang biasa tidak ada panggilan mulia, tidak ada Mas, Bapak gitu jarang, panggil nama gitu. Dan itu sopan gitu ya. Eh, Nanti Bapak bisa bisa jelasin itu kenapa manggil nama aja nggak pakai pakai sebutan yang lain. Tapi kita karena sudah biasa sopan, biasa kalam jamil gitu ya, biasa mengucapkan kata-kata yang indah. Nah itu biasanya terus kemudian punya sebutan-sebutan tertentu. Saya alhamdulillahnya mencoba menerapkan itu ke keluarga saya. Saya manggil istri itu cinta. Anak pertama saya sebut sebagai sweetie atau sayang. Kadang-kadang saya panggil halawa gitu. Anak yang kedua saya panggil cantik. Yang ketiga saya panggil smarty, ya anak cerdas. Yang keempat saya panggil madu, honey gitu. Nah, nama panggilan ini mengaktifkan rasa aman karena saya pernah lihat satu, saya lupa buku di Chicken Soup of Soul kalau nggak salah. Itu ternyata ada anak-anak yang senang kalau dia punya julukan yang lain gitu. Kamu dipanggil di rumahnya apa? Saya dipanggil di rumah saya itu sebagai putih lucu, apalah segala macam dan seterusnya gitu. Artinya eh, kalau kemudian kata eh, yang dipilih adalah nada yang disebut sebagai bagian yang, kan gini ya, mengawali yang sederhana itu dengan apresiasi. Misalnya gini,
daripada kita milih kamu salah gitu ya. Kamu salah dengan nada yang lempeng agak keras gitu. Ganti menjadi aku tahu kamu sudah berusaha, maka kasih masukannya gitu. Itu jadi apa ya? Jadi lebih nyaman gitu. Artinya biasakan kita berkata, maksudku bukan menyalahkan ya gitu. Atau misalnya kita klarifikasi maksud, aku lagi khawatir bukan marah. Nah, kalimat sederhana ini mampu mencegah banyak banyak konflik. Dan yang terpenting adalah jangan diskusi ketika emosinya muncak. Ketika nada mulai meninggi, bahkan istighfar yang oktavnya sampai 3, Astagfirullahaladzim. Itu juga bagian yang rasanya mendingan kita berhenti deh. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menahan marah, mengubah posisi, wudhu, mengingat Allah. Lebih baik tunda 20 menit daripada menyesal 20 tahun. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Maka jangan hanya sekedar mengatakan maaf. Maaf, maaf itu maaf apa kan gitu, nggak jelas gitu. Tapi kita bisa mengatakan maaf. Tadi itu gini, maaf ya. Tadi itu sebenarnya aku nggak marah sama kamu. Aku lagi capek. Jadi nadaku mungkin terdengar keras. Nah, kalimat ini ada pengakuan kesalahan, ada menjelaskan penyebab, tidak mencari pembenaran, dan ngasih rasa aman. Coba kita latihan cek nada deh. Sebelum bicara, tanyakan pada diri sendiri. Apakah nada saya terdengar menghakimi? Apakah pasangan merasa dihargai? Kalau kalimat ini direkam lalu saya dengarkan kembali, apakah saya nyaman mendengarnya? Seandainya Allah memperdengarkan nada saya kepada anak-anak, apakah saya ingin mereka menirunya? Jadi kalau bisa kita buat konfirmasi-konfirmasi. Setelah percakapan penting biasanya tanya gini, boleh nggak saya memastikan yang kamu tangkap dari ucapanku tadi apa? Atau misalnya kita bisa tanya, ada bagian yang terdengar menyakitkan nggak? Dan ini membantu mengoreksi persepsi sebelum jadi luka. Nah, ini ada beberapa rumus harmonis, 5T namanya. Tenang sebelum berbicara, jadi jangan biarkan emosi jadi pengeras suara. Tatap dengan penuh perhatian, kontak mata yang lembut menunjukkan bahwa pasangan dihargai. Turunkan nada, nada yang rendah lebih mudah diterima daripada suara yang tinggi. Gitu. Tegaskan maksud baik, jangan biarkan pasangan nebak-nebak isi hati kita. Tutup dengan kasih sayang. Akhiri pembicaraan dengan doa, dengan senyuman, sentuhan, atau ungkapan seperti terima kasih udah mau dengerin. Nah, ini banyak rumah tangga tidak hancur karena kurang cinta, tapi cara menyampaikan cinta yang tidak lagi terdengar sebagai cinta ini jadi bumerang. Satu kalimat yang sama bisa jadi pelukan atau jadi pisau, tergantung pada nadanya. Makanya bukan hanya lisannya, tapi juga intonasi, ekspresi, dan kelembutan hati yang penting. Jadi ketika kita merasakan pasangan aman untuk dengar kita, mereka juga akan lebih mudah memahami. Rumah yang dipenuhi dengan suara lembut akan lebih mudah jadi tempat bernaung yang penuh sakinah mawaddah warahmah. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Masya Allah, ada apa ya? Masya Allah, Ahlan juga ada Tuan Guru Suparman, Masya Allah. Allah. Ini nikmat. Ahlan. Masya Allah. Ini mesti jangan dipotong, Ustaz Khalis. Biarkan saja. Masya Allah. Saya menikmati, Masya Allah, merasakan, apa ya, belajar gitu loh. Masya Allah, tabarakallah. Apa ya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Memang Ustaz, harus nggak bisa instan apa yang Ustaz sampaikan. Betul sekali. Sahih. Kalau langsung tiba-tiba berubah, itu ya langka lah begitu ya. Karena banyak yang sudah menjadi sebuah karakter gitu. Kalau saya coba refleksi Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan,
yang tadi Ustadz bilang nadanya sama intonasinya, izin Ustadz, mungkin tambah lagi satu Ustadz, pilihan katanya Ustadz, Ya, diksinya Ustadz, pilihan nah, kata, pilihan diksinya. Sebab kalau tanya sama istri saya, pernah nggak Ekal marah? Pernah nggak Ekal bentak? Pernah nggak ini? Pernah nggak Ekal? Enggak, tapi nyelekit, gitu. Tapi kalau ngomong nyelekit gitu katanya, gitu. Jadi maaf ini mesti diputar gini kali ya? Enggak, ahsan, ahsan. sebetulnya gini kali ya? Bener yang tadi sih, Be. Oh gini, gini kali ya? Yang tadi Be kayak tadi aja Be. Nggak apa-apa, Oh, potret. gini, Ya. gini. Iya, layar di HP-nya mesti di auto rotate itu, Be. Auto rotate nih kayaknya iya. Oh iya 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 iya. Ya, oke. Sekarang betul nih insya Allah. Gini. Nah, Ahsan. Ya. Masya Allah. Maaf, belum pakai baju bener. Masih pakai baju dalam. Karena udah tahu-tahu udah masuk komentar. Jadi kalau saya bertanya, emang Ekal pernah marah, pernah ngata-ngatain, pernah kasar? Nggak pernah, tapi ngomongnya halus, tapi nyelekit. Nah, nyelekitnya ini Ustaz. Yang kadang-kadang pilihannya itu buat kita biasa, buat dia nyelekit gitu. Nah, menanggapi suasana yang sekarang, yang semakin banyak berkomunikasi, yang tadi Ustadz bilang bisa aja, nah, itu kan artinya nggak mau gitu. Bisa aja, nah itu mau gitu kan. Ya, kalau bisa aja dibawa ke bawah nggak mau, bisa aja dibawa ke atas mau gitu kan. Bisa aja nggak mau gitu kan. Kalau bisa aja berarti mau gitu kan. Di handphone nggak akan sanggup bisa suara itu. Karena Ya, itu kalau teman-teman di MKI perhatiin setiap yang WA kepada saya dan itu menjadi kebiasaan saya jarang nulis. langsung telepon. Iya, karena nulis itu mengandung mengandung multitafsir Multi gitu. tafsir. Sementara kita harus cari dulu emotnya yang pas dengan itu gitu. Di antara semua banyak emot. Kita jadi jarang. Jadi saya kebanyakan voice note Ustaz. Baik sama Nah, istri maupun sama anak saya. Kalau istri sama anak saya kadang-kadang susah dibilangin maunya video call mulu, Ustaz. Nggak pernah nulis, jarang telepon, video call mulu gitu. Karena kalau video call, nah itu kelihatan semua, nggak ada emosi, nggak ada apa, nggak ada multi tafsir. Saya nah, sepakat sekali dengan yang Ustaz tadi sampaikan jamaah sekalian bahwa keributan dan perceraian di antara keluarga itu cuma satu masalahnya komunikasi itu. Betul sekali Ustaz, saya sepakat sekali. Jadi komunikasi yang membuat eh, apa namanya nggak ada keharmonisan lagi. Aku tuh sebenarnya masih sayang, nah tapi kan nggak pernah diungkapkan gitu loh. Saya tuh sebenarnya kangen, tapi nggak pernah disebut gitu ya. Emang gengsi apa? hmm, Gengsi ya ngomong kangen ya. eh saya baru saja mengirimkan lagu kepada istri waktu dia di sana. Saya cari lagu apa ya yang kalau makin jauh makin kangen ya. Oh ternyata ketemu Vina Panduwinata. baik. Saya cari di TikTok, kemudian saya ganti wajahnya Vina dengan wajah dia gitu kan dia sekarang gampang gitu. Lagunya begini Ustaz. Ternyata aku makin cinta, Cinta, cinta cinta sama sama kamu kamu. gitu. Insyaallah. Itu saya kirimin gitu. Habis gimana? Saya bukan orang yang pandai mengekspresikan kata. Begitu ngomong mungkin dianggap nyelekit. Maka bantuan saya itu adalah ya Vina Panduwinata gitu. Sesuai dengan umur ya. Kadang-kadang apa namanya? eh kalau capek gitu ya kita kasih lagu Rafika Duri gitu. Ya. Lelah, Lelah lelah. hati ini. Bagaimana kelak aku akan melangkah di sisimu. Kan udah melangkah 20 tahun gitu. Enggak jawabannya gitu. Cuman ngambil lelahnya saja gitu. Tapi malah jadi lucu, Ustaz.
Malah jadi itulah, saya menanggapi apa yang Ustadz sampaikan. Nah, kadang Ustadz, penerapan daripada hadis khatibun nas ala qadri uqulihim itu bukan hanya pada kata-kata, tapi pada Nah, jawaban juga, Ustadz. ya, ya. Ketika dia nulis panjang, kita jawab, ya salah itu pasti disalahin. Loh, maksudnya, loh, kan saya mesti bilang apa? Tidak gitu. Lihat, lihat egonya itu munculnya begini. Ya, dia, ini udah nulis panjang nih pasangan. Terus kita tulis jawab iya. Terus ditanya sama dia, loh, kok gitu? Gitu. Kita dengan membenarkan diri dengan berkata, habis saya mesti ngomong apa? Tidak. Gitu. Habis saya mesti ngomong apa? Tidak, gitu kan? Loh, kan udah jawab ya. Nah, biasanya istri pasti malas tuh dengan berkata, diam aja lah atau ya serah lu deh. Nah gitu. Padahal kita jawab ya, sementara kita dengan egonya loh. Kan gue jawab iya, kenapa jadi ribut ya? Iya jawabannya terlalu singkat. Masa dia udah ngomong panjang apa, nulis banyak, banget lu jawab ya 2 kata gitu. Kan ngeselin, lagi ngambek, apalagi kesel, apalagi apa gitu loh. Maka kata Nabi khatibun nas ala qadri uqulihim, sesuaikan kadar akalnya, memang tepat gitu. Dan kenapa kita kalau misalnya berpikir ya Bapak Ibu sekalian jamaah, berakhlak yang baik kok di luar gitu ya, tiba-tiba oh Allah kepada manusia, kayaknya manusia yang paling dekat sama kita istri deh gitu ya, Ya. kayaknya manusia yang paling dekat sama kita anak deh, kenapa apa aja yang mulia apa aja, tapi jangan campur kayak kemarin. Kacau rasanya. Jadi pilihan kata kalau dia pendek, jadi jalan jadi jalan enggak gitu ya, jadi jalan enggak, jadi kayaknya kepaksa, biasanya pasti dibilang gitu tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang Ustadz, saya punya satu kata 4 huruf yang jitu Ustadz, yang bisa mengabaikan itu semua sesuai dengan topik kita ini. Saya berkata dong. Dong itu bisa memperkuat dan menegaskan arti. Ya. Jadi misalnya jadi dong gitu. Oh, oke berarti jadi dong. Terus kasih emot sedikit tuh kalau lagi malas begitu, atau jawab pakai voice note. Oke oke oke, jadi dong sayang, jadi dong gitu. Ya ada satu di TikTok itu saya follow, saking kocaknya pasangan suami istri itu. Dia pasangan Chinese, tapi saya follow terpaksa ikut kocak sebabnya seru banget. Si istri yang selalu merasa benar dan suami yang selalu salah. Salah satu episodenya adalah ketika dia si suami pas kan mungkin jalan gitu ya, si istri minta anterin jalan di itu video apa film, jalan jauh mungkin dari atas, mungkin dari dalam rumah terus ke mobil begitu jalan kan biasa kita pas duduk gitu, itu masalah gitu loh si istri, kok begitu, si suami berkata gitu gimana, barusan gitu napasnya kedengeran, si suami bingung loh, dia bilang ih kenapa ya aku napas, tapi kenapa kedengeran, kayak nggak ikhlas banget nganterin saya, ya kalau nggak ikhlas saya turun di sini, loh masa napas nggak boleh kata gitu. Masa napas nggak boleh? Ya tapi napasnya kok begitu? Hah, begitu? Dan namanya tuh nggak mau nganterin saya. Udah, saya turun, saya naik taksi. Beneran si istri keluar Ustaz naik taksi. Si suami saking bingung, dia duduk, dia bengong. Dan kebetulan taksi lewat kali Ustaz. Dia naik taksi. Apa jadinya itu pulang ke rumah? Si suami cuma gitu kan. Coba itu. Ampun deh, itu sering banget. Kadang pertanyaan diuji, apa foto gitu. Kamu sayang aku nggak? Sayang dong. Berapa persen? 100% sayang. Kenapa nggak 200? Ya oke, saya sayang kamu 200%. Kenapa nggak 300? Kan kamu bisa bilang 1 juta kan bisa. Kenapa mesti bilangnya terbatas? Habis deh. Habis dah, habis itu. Nah,
ada satu yang maaf bukan bawa suku, tapi ini dimainkan oleh seorang yang suku Medan, Batak, sehingga tegas. Si istri berkata, Mas, dulu kamu manggil mantan kamu tuh apa gitu. Si suami emosi gitu. Ya, kenapa sih masih ingat yang dulu? Nggak, saya itu cuma pengen tahu. Dulu kan kamu punya mantan, sama aku kan nih ada apa namanya baru nih. Kamu panggil mantan kamu tuh apa gitu? Sayang gitu loh. Loh, kenapa kamu manggil aku sayang juga? Duh, ribut lah itu bang. Ribut kali itu langsung itu. Loh, ya aku kan nggak tahu kan manggil mantan sayang. Ya, tapi sekarang kamu manggil aku sayang juga. Berarti aku sama dia. Ya suami emosi. Dia berkata gini. Ya udah, kamu mau ini beneran saya minta maaf ya bahasanya kasar ya. Suaminya berkata, ya udah kamu mau aku panggil sayang atau aku panggil babi? Pilih. Kalau di kita kambing ya, kalau di sana kan babi. Si istri sambil berkata bilang, ya lebih baik kamu panggil aku babi. Oke, babilah kau. Astagfirullahaladzim. Nah, ini memang seru. Jadi bahasan ini memang harus dengan suami istri sehingga apa namanya suasananya akan lebih indah gitu dalam segala praktek. Ustadz, Fauzi sudah jam 6 lewat, silahkan berbagi dengan jamaah Ustadz Fadl. Baik, Insya Allah. Saya mau minta juga nih Tuan Guru bisa ikut berbagi juga nih. Oh ada Ustadz Tuan Guru Suparman. Oh iya, ahlan Tuan Guru Masya baru selesai Allah, ngobrol, lengkap lah Masya kita Allah ini. ini. Baru Orang-orang selesai baik, ngobrol, lengkap lah ini semua ini. Masya Allah, ahlan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Masya Allah, kangen dengan Babe, dengan Ade, Iya nih. dan Ustaz Khalis, Becek-becek Babe, kadang. semuanya. Ini nunggu ajakan Sudah saya kopi dari Babe ini. sebenarnya hadir itu buat istifadah, ngambil ilmu dari guru-guru di sini. Alhamdulillah. Nah, itu aja sebenarnya. Itu aja Ustaz Khalis. Tapi subhanallah, tapi memang apa yang dibahas tadi Babe, Ustaz Ude, Ya Allah. realita yang kita hadapi dalam kehidupan berumah tangga kita. Mungkin sedikit saja memang. Tentu sedekah terbaik itu kan kepada keluarga, kepada istri. Satu suap nasi yang kita berikan atau satu nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu lebih utama dibandingkan kita menafkahi orang di luar sana. Nah, Nah, kemudian ketika bicara tentang menafkahi, berinfak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, 67, 63 itu, ternyata ucapan yang baik, yang menyenangkan itu lebih baik, lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nafkah yang kadang di situ dengan tata cara diiringi dengan hal yang tidak baik. Ternyata didahulukan tuh kalimat tadi, ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Walaupun ini kan ayat bersifat umum sebenarnya kan. Tapi kalau kita tarik menambahnya kepada keluarga, ternyata ya ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, walaupun itu tadi udah bilang kadang kita ini gombal gitu, nggak biasa. Tapi subhanallah itu kekuatannya dalam menjaga, merawat keutuhan cinta kasih sayang dan bangunan rumah tangga itu luar biasa gitu. Dan ya jujur aja memang kadang kita ini nggak biasa, kecuali kalau kita kemudian kembali belajar tadi kepada manusia yang paling baik, yang paling mulia, yang penuh cinta kasih sayang kepada keluarga itu Rasulullah SAW. Kalimat-kalimat indah apa yang beliau ajarkan itu harus kita terapkan ya. Dan kita coba tuh, saya
kayak Babe itu ya sering memanggil dengan panggilan yang indah itu, ternyata berubah juga wajah istri itu ketika kita panggil dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Dan subhanallah, impactnya adalah ternyata tanpa kita minta pun ternyata alhamdulillah. Jadi kebaikan-kebaikan itu pun hadir dalam rumah tangga. Makanya Nah, kemudian pesan dari salam itu assalamualaikum. Kita nggak usah minta orang lain untuk berbuat baik kepada kita, Nah, ya memuliakan kita, berbuat baik. Tapi kitalah yang memulai. Assalamualaikum. Jangan minta orang ucap salam kepada kita. Tapi mulailah dari kita. Assalamualaikum. Maka nanti kemudian keselamatan salam itu pun akan kembali kepada kita. Sebagai seorang kepala rumah tangga, kita tidak minta agar, oh yuk, saya ini pemimpin, saya ini adalah suami, saya ini adalah ayah. Tapi coba hadir dulu memberikan salam tadi. Ucapan yang baik, qaulun ma'rufun, maka insya Allah salam itu pun akan kita dapatkan. Ya, mungkin sedikit itu faedahnya. Kita Masya lanjutkan Allah, tadi ke Ustaz Khalis. Masya Allah, Kita Masya berikan Allah. faedah kepada jamaah. alhamdulillah. Barakallahu fikum. Syukran Babe, syukran Ude, syukran Ustaz Afan, Khalis. Masya afan. La, la Allah, syukra la Kangen wajib. mantap. semuanya nih. Rindu Iya. kangen semuanya. Iya, Ya, ini udah lama Ayo, nih para kapan? sambung pembina rindu, tidak sambung kumpul ya. kangen dari tempat yang jauh. Ustaz Khalis, Ustaz Iya, Khalis, iya Bay. saya punya buku zikir yang saya sudah amalkan bertahun-tahun. Dan saya kepengen orang lain juga menikmati apa yang sudah saya nikmati gitu loh. Apa yang sudah saya dapatkan dari biiznillah dengan buku zikir itu. Saya mau bagikan buku zikir itu dengan syarat datang ke tempat kita gitu. Jadi buku zikir itu dibagi-bagikan gitu. Nah, buku zikir itu dibagikan gratis dari saya untuk Majelis Keluarga Indonesia. Tapi yang mau memiliki buku zikir itu harus membayar kepada Majelis Keluarga Indonesia. Tapi dari saya udah dihibahkan gratis buat MKI gitu maksudnya. Masya Allah. Baik, baik, baik. Insya Allah nanti kita bahas Bay ya. Iya, jadi tentu jadi yang mau memiliki eh, membeli untuk Majelis Keluarga Indonesia gitu. Jadi tapi syaratnya mesti ambil sendiri datang, nggak boleh titip gitu. Jadi kita ada ketemuan, ada suasana infak gitu. Ada Apa silaturahim perlu dulu ya. disiapin bus buat dijemput semua tuh. Baik. Jadi datang gitu, dijemput. Baik, diatur waktunya Bay ya. Karena Bapak kan sibuk nih. Mumpung Insya Allah ada selalu bulan ini disisihkan insya mudah-mudahan Allah. bisa ketemu, ngobrol lagi nih Amin. pembina. Mungkin juga jamaah bisa kan biasa dulu sebelum jadi pejabat Babe setiap hari Jumat itu kumpul kita ya sambil makan nasi uduk biasanya. Masya Allah. Oh tetap setiap Jumat nggak pernah hilang, saya ada terus. Tetap yang mau hadir Jumat tanpa diundang kembali silahkan tafadhal datang Jumat subuh kita tetap ada Ustaz Kades. Hmm. Ya Allah. Baik, silakan mungkin alhamdulillah ini ajakan dari Babe ya. Nanti insya Allah buku zikir yang sudah disusun oleh Tuan Guru Supan Prajar ya. Nah, dan juga akan insya Allah disebarluaskan gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Dan ini yang istimewa dari buku zikirnya Tuan Guru ini ada audionya, Be. Jadi bisa Oh diklik Masya Allah. audionya yang setiap kali dengar sebelum acara kajian ini selalu ada zikir pagi dan pagi ya dari Tuan Guru. Masya Allah dengan suara indah beliau gitu kan ya. Menggetarkan Masya Allah kita bisa menyimak sambil mungkin kalau ada yang belum hafal kan sambil mendengarkan sambil membaca di bukunya itu lebih afdal juga ya. Jadi ada Lebih audionya, telinganya, kemudian kita membacanya di buku itu, Masya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan ini sudah siap deh ya insya Allah. disebarkan, Insya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Babe yang sudah memfasilitasi untuk penerbitan buku ini dan mudah-mudahan menjadi jariah untuk Babe sekeluarga dan untuk kita semua Amin tentunya ya Allah ya yang Rabbal berinfak Alamin. dengan buku itu maka buku ini akan menjadi wakaf juga Be bisa disebarkan ke berbagai pesantren mungkin atau majlis taklim yayasan-yayasan yang memang membutuhkan
panduan dalam membaca zikir pagi dan petang. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan. Baik jamaah, masih ada waktu kita mumpung ada Babe, ada Ude, ada Tuan Guru, Masya Allah ya komplit. Kita Izin bisa Zat. ngobrol, Jadi sharing. izin Zat, gini. Hmm. Tapi juga tidak boleh memaksakan kepada pasangan yang memang tidak bisa romantis. Hmm. Jadi ada, ini kasus tahun 80-an kalau nggak salah. 8 akhir lah, 8 8 8 9 gitu lah. Itu masih zaman-zamannya apa, telenovela itu, Zat. Hmm. No. Jadi ini perempuannya orang Imogiri. Orang Imogiri itu orang orang Jawa, orang Jogja, yang memang tiap hari dengernya nonton telenovela itu. Sementara dia punya suami, ini balik lagi ke yang Babe contohin tadi, ini orang orang Sumatera Utara yang ngomongnya belak-belakan, sekenanya gitu, dan memang gak romantis. Satu kali istrinya eh, di tahun itu nge-SMS, masih zaman SMS tuh. Hmm. 89 atau ya sekitar itu 88 89. Dia nge-SMS, eh, Bang, aku nggak pernah dengar kata sayang, kata cinta dari abang. Pengen sekali aja bang, abang bilang sayang atau cinta sama aku. Dikirim tuh. Begitu dikirim, ternyata suaminya ada di kamar tidur. Beliau depan TV. La ilaha illallah, cuma Ya tinggal jalan aduh, jalan berapa langkah rame gitu. itu. Saking saking kepengennya si istri ini dapat kata-kata sayang, kata-kata cinta dari suami. Terus kemudian eh, suaminya begitu baca titit 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 yang gitu tuh, yang apa, SOS itu, titit titit titit, begitu dibaca, apa pula ini, langsung Rame itu. langsung diteriakin sama dia, Dek sini kau. Begitu dipanggil, langsung pegangan kusen tuh si istrinya tuh. Iya bang, katanya, sini kau, duduk sini kau. Duduk di sampingnya beliau, langsung dipeluk itu, cek, krik, langsung ditarik. Abang ini sayang sama kau, abang ini cinta sama kau. Ada pertanyaan? Ya begitu emang gayanya gitu. Abang ini sayang sama kau, abang ini cinta sama kau. Ada pertanyaan? Lewang tentara ya disuruh suruh romantis-romantisnya nggak bisa lah, bawa coklat, bawa bunga. Aku cinta Rosalinda ya, nggak bisa begitu. Jadi ini juga nggak bisa maksain juga ketika memang ada orang-orang yang memang gayanya dari bawaan omongannya memang nggak bisa begitu ya. Setidaknya kita lah yang memulai itu. Saya pernah nonton satu video. Ini seorang ayah nggak bisa mengekspresikan rasa cintanya kepada anaknya. Akhirnya anak-anaknya sepakat ketika makan bareng, semua anak-anaknya peluk, cium, baik dikeroyok dari pipi, dari kepala, dipeluk apa segala macam, dan bapaknya risih gitu. Sampai akhirnya begitu selesai selesai dipelukin sama diciumin sama anak-anaknya, akhirnya nangis juga dia, keluar keluar air mata. Bapakmu memang kasar ya nak, tapi bapak sayang sama kalian. Nah, itu jadi bagian yang kemudian kita jadi perlu apa ya? Perlu perlu belajar lah, seperti Kak Tuan Guru tadi bilang bahwa kita kita perlu belajar dari Rasulullah SAW. Wow, terima kasih. Mangga, silakan kalau ada yang lain. Tafadhol. Silakan yang ingin sharing atau bertanya tentang bagaimana kata-kata yang santun ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang justru juga membahagiakan itu tumbuh di keluarga kita dan menjadi sebuah kebiasaan kita di rumah tangga, baik ketika berkata kepada suami atau kepada istri dan juga anak-anak, dan sungguh dengan kata yang baik itulah maka Allah akan turunkan ampunan ya. Nah ini ada, mm, saya bacakan nih dari Bu Parah ya. Opini seorang istri yang berhasil menjalani pernikahan 50 tahun adalah tidak berkomunikasi dan anggap semua laki-laki saja baik-baik Oh, saja. baik-baik Saya saja. yang baru lepas tahun menikah, mungkin ini ada benarnya gitu ya.
Oh, jadi membatasi komunikasi dengan laki-laki lain maksudnya gitu ya? Kalau aneh punya cerita gini, Ustaz. Ada ini seorang kakek yang kemudian kalau manggil istrinya tuh dengan kata-kata yang indah terus. Begitu ditanya ternyata kayak kok manggil istri itu begitu banget sih. Kadang-kadang manggil sayang, kadang buah hatiku, kadang belahan jiwaku, bidadariku, malaikatku, apalah segala macam dan seterusnya. Begitu ditanya apa rahasianya bisa punya hati yang sebegitu Kan lembut, saya. dia bilang Eh, eh, mana kartu anggotanya? Kartunya. bukan bukan apa-apa, sebetulnya saya lupa namanya siapa gitu. Jadi karena dia lupa sama nama nama pasangannya, jadi dia pakai pakai panggilan-panggilan yang begitu. Tapi itu menyenangkan sih, meskipun lupa gitu, meskipun lupa gitu, panggil iya sayang, iya iya cinta, iya apa ya, eh, apa ya namanya, Lupa sampai nama bininya. lupa nama bininya dia panggil sayang, panggil apa namanya. Pokoknya panggilan gitu deh, buah hatiku, belahan jiwaku, sayangku, cintaku negeriku gitu ya. Tapi ya jangan ditambahin Rafflesia Arnoldi gitu, nggak usah. Bunga bangke itu. Ya Allah Karim. Baik, silakan mungkin ada yang ingin jamaah share gitu. Tadi saya baca di chat ya dari Bu Farah, mungkin juga Teh Nadia. Eh, dan tentu menghaluskan kata ini adalah bagian dari ibadah ya. Yang itu sering kita lupa ya. Mungkin Mbak Ben ya, Sedodi ya. Jadi Oh iya dong. dianggap itu ya dianggapnya ada sebuah kebiasaan, sebuah ucapan yang dianggapnya mungkin sepele gitu kan ya. Padahal itu di situ ada sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Dia kan ada syariatnya Saling juga tadi yang disebutkan oleh Tuan Guru di dalam surat Al-Baqarah ya di 263 ini yang jelas qaulun ma'ruf ya kata yang baik dan itu ternyata memang kata yang baik itu bisa menjadi wasilah keharmonisan keluarga dan ini harus menjadi sebuah keyakinan kita gitu ya di masing-masing keluarga gitu karena tidak ada sesuatu yang baik dengan cara kekerasan gitu ya, kekerasan dalam secara verbal gitu ya. Cuman kadang-kadang apakah dengan cara mendisiplinkan ya, apa mungkin udah atau babe mendisiplinkan anak gitu kan, apa intonasi itu penting atau mungkin dengan kata-kata yang halus itu yang kadang-kadang mungkin tidak didengar gitu atau gimana ketika berulang kali. Belajar. Tadi saya udah bilang ini nggak bisa instan. Hmm. Nggak bisa instan, ya. mesti dibiasakan belajar. Jadi jangan malu untuk belajar. Maafin. Kata maaf itu kan kuncinya. Maaf nih ya, maksud kayak nih. Maaf nih ya, maaf nih ya, maaf nih ya. Mau Hmm. ngomong maaf nih ya. Tapi memang Ustaz Kholis, nggak bisa instan itu. Nggak bisa berharap instan. Nanti akan kecewa. Habis dengar habis dengar terus langsung baik tau nggak itu akan kecewa nanti. Habis dengar sekali, dua kali, tiga kali berikutnya ada pelajaran, berikutnya ada sorry, berikutnya ada ini baru. Karena ini karakter. Kan Umar bin Khattab adalah seorang yang masih tetap kasar kan, walaupun sudah masuk Islam kan. Hmm. Cuman kekasarannya dialihkan untuk keislaman gitu kan. Karena itu Ini karakter. ini Jehau ngasih video bagus nih, Be. Tafadhal. Izin Diputar, izin berbagi, Be. Silakan diputar di kan. share. Aneh buka dulu suaranya sebentar. Udah kebuka belum ya? Sudah kebuka kelihat tapi belum ada suaranya, Oke, Aneh ulang. belum play. Sih belum ya, Beb? Ini ya. Belum, Oh, belum ya? Belum, 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 belum. belum Malis, play malis, itunya. malis. Kalau gini, Nah udah. Udah kelihatan, cuma belum muncul ininya apa namanya?
suaranya. Videonya juga belum muncul. Tadi Ini udah betul tuh switch. Iya, belum ada, cuman nge-freeze gitu aja. Diam gitu. Coba mungkin di-share ke saya, coba saya coba apa bisa di saya. masih belum bisa replay ya? Belum bisa. Udah Belum saya muncul. play nih padahal. Udah di play ya kalau di sana ya. Hmm, Udah replay padahal. iya. Nah ini baru, oh mati lagi. Iya, masih cuman berat Freeze. kayaknya linknya katanya. Oh, linknya. Iya, ini kata Mas Nanda Baik. sudah paham. Iya. Coba dari Mas Nandar deh. Iya, coba. Download dulu tuh dari Instagram itu. Download dulu. Mm-mm. Nanti dikirim ke Mas Nandar aja mungkin. Baik, jemaah silakan sambil menunggu di download ya. Di download dulu dari Instagram tuh eh, how. ada dari Mbak Aulina. Eh, Ustaz, gimana kalau ada keluarga yang kayak love language-nya itu saling ngeledekin. Jadi jarang bilang sayang-sayang, justru dibilang nggak asik nih. Nah, ini mungkin ada anak-anak muda mungkin begitu ya kali saling. Nggak apa-apa sebetulnya selama disepakati. Selama disepakati. Nggak apa-apa. Kan kalau language-nya ngeledekin ya nggak apa-apa. Rata-rata yang saya kenal itu apa? Ada juga yang model begitu. Tapi sebetulnya yang dimaksud kebalikannya. Hmm. Misalnya gini ya, alah lo begitu aja ada maunya pasti lo gitu. Itu sebetulnya ya memang udah ditengarai, memang gayanya begitu. Tapi ya memang lebih baik sih kita pilih tadi Babe bilang, pilih diksi, pilih narasi yang lebih menyenangkan. Karena kalau kalau salah salah ngomong, salah ngartiin ya kayak tadi gitu. Jadi jadi belok tuh maksudnya apa gitu. Nggak bisa dipaksa sih. Tapi ya mesti kesepakatan. Kalau emang disepakati ya nggak apa-apa. Contoh misalnya bahasa kesepakatan yang paling nggak enak itu kentut, bread gitu. Itu terus tiba-tiba dibales gitu, pret juga gitu. Dan kalau udah jadi kebiasaan yang memang difahami, tapi kalau yang satu menganggap value-nya bahwa itu nggak sopan, ya sampai kapanpun nggak akan ketemu gitu. Iya, dan ini Selam- Ustaz, kan saya sering dalam dalam berceramah kalau pada bawa apa, saya sering bilang gini sama ibu-ibu gitu ya. Coba deh, kapan terakhir minta maaf ya? Selain pasti Lebaran jawabannya gitu. Karena maafin ya, maafin itu susahnya minta ampun bagi sebagian orang. Dan ternyata saya pernah praktekkan. Coba bapak-bapak sekalian, coba angkat handphonenya. Kalau nggak, kan saya sering ngancam. Kalau nggak lakukan, saya berhenti nih, saya pulang nih gitu kan. Ayo angkat handphonenya, mana nomor istrinya, bilang gini, yang maafin saya ya, gitu. Maafin ya. Coba ayo cepetan sekarang. Ayo 1, 2, 3 saya tunggu. Ternyata ketika si suaminya mau baik begini, responnya macam-macam. Dan ini memang Hmm. bahan untuk saya, untuk sebagai riset saya. Di sana ada yang respon, iya sama-sama gitu. Ada yang respon, kamu lagi kenapa? Ada yang respon, cie-cie-cie gitu. Ada yang respon, kamu salah WA ya. Jadi itu bisa menimbulkan keributan. Maka tuh ada jamaah yang bilang, Ustadz kalau saya telepon aja, ntar istri saya apa namanya curiga lagi. Kamu salah ya, kamu buat mantan ya, minta maaf ya. Kamu tuh ini ya, jadi malah berantem Ustaz. Jadi ternyata gampang-gampang susah untuk melakukan perubahan dalam rumah tangga. Tergantung banget dengan latar belakang, cinta keberapa, istri keberapa, pacaran yang keberapa kali, mantan yang keberapa kali. Jadi sehingga saya berkesimpulan nggak bisa digeneralisir gitu Ustaz ya.
nggak bisa satu berlaku umum gitu ya. Satu berlaku semua tuh nggak bisa gitu. Bahkan tadi si yang istri yang bilang, saya kepengen banget dipanggil sama kamu sayang, yang di SMS suaminya, saya sama kisahnya Ustaz, tapi suaminya itu meledak-ledak dan marah. Marahnya, kamu ini buat siapa? Nah, kamu ini buat SMS buat siapa? Kamu itu suaminya tuh marahnya minta ampun. Padahal istrinya berkata, saya pengen banget sekali-sekali dipanggil sayang sama kamu. Ini kamu buat teman kantor, buat teman lama, buat teman ini, buat teman ini. Rame. Nggak sehari-hari, habis sudah. Nggak sehari-harinya kamu bilang kamu begini sama saya. Kan saya kan lagi di rumah kan. Ya kan maksudnya buat kamu. Nggak mungkin buat saya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jujur aja, jujur aja. Jujur, coba jujur. Tambah rame, runyem. Kan ada satu tokoh Ustaz, yang saya tidak perlu menyebut namanya. Tokoh tokoh yang punya siaran di TV dengan segala kebaikannya. Yang ribut sama istrinya dan bercerai. Kemudian dia menikah lagi dan dia tidak mengakui. Itu karena apa? Karena dia memaksa ketika istrinya berkata, kan suaminya ini galak ceritanya. Galak, terus anaknya kan dimarahin gitu loh. Nah, anaknya dimarahin, terus istri bilang, itu bukan anak lu tuh ya. Gitu. Itu bukan anak lu ya gitu loh. Maksudnya bukan anak lu aja ya, anak gue juga gitu kan ya. Bercerai Ustaz Ya Allah. dengan menuduh istrinya itu berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau mengakui anak itu. Bayangkan. Oh, ini kisah nyata, ini kejadian. Parah Jadi banget ya. parah. Jadi bercerai cuma gara-gara seperti itu. Nah, Ya Allah. si istri yang bilang begitu kepada suaminya, suaminya menuduh gitu loh. Ini bukan buat aku kan. Jujur aja deh. Jujur aja. Mana lihat. Kan dia ambil handphonenya. Begitu dilihat, cari-cari handphone, kan pasti ada kalimat yang kita menyesuaikan orang bicara, ini orang ini, pasti ini. Akhirnya ribut dan seterusnya. Kan lagi viral tuh, Ustaz. Apa namanya, seorang ustadz yang sangat terkenal, eh, eh, dia sedang berfoto dengan seorang, ya biasa kan, kita kan Jamaah. foto dong, jamaah kan biasa begitu kan, gitu. Ini salah satu kedekatan gitu loh. Dan mungkin ada handphonenya gitu. Ditelepon sama istri si Ultad, sama si habis dimaki-maki itu Ya jemaah pengajian. Allah. Ya nggak rela dong jemaah pengajian dimaki-maki gitu. Saya tuh orang tua. Wah, rame lagi. Ya Allah. Izin Be, ini udah di-download sama Mas Nanдар Ya, nih. saya share Izin. Oh dulu. ya, Saya share dari saya insya Allah. Nih coba ya. Oh ya. di play. Siapa mama? Cintaku, Bukan itu. Mama di kehidupan Bapak apa? separuh nyawa. Dia mah suka gombal, bukan separuh nyawa. Mama loh, statusnya apa bagi Papa? Sumber kebahagiaanku, Mama bagi Papa itu apa? bidadari. Bukan bidadari. Oh, status. Malaikatku, Iya mah bukan malaikat. Papa statusnya suami, maka mama statusnya istri. ya. Oh, istri. Iya. Kalian tadi bilangnya mama. Ya mama itu Kan benar. cintaku, Oh. kebahagiaanku, Oh. separuh nyawaku, Ah. bidadariku. Bidadariku pinjam dong 200. Nanti papa ganti gajian. Bidadari, separuh nyawa. Tapi pinjam ya. Besok bayar ya, betul. Ya. Awas kalau enggak. Oke, malaikatku, bidadariku. Malaikat bisa jadi iblis loh kalau nggak dibayar. Kasih separuh nyawaku. Bener bayar ya. Ya, Malaikat bisa jadi iblis loh, bener. Apa tadi mama? sumber kebahagiaanku, Oh. bidadariku, Oh. malaikatku, Oh. separuh nyawaku. Gombal banget asli.
ada maunya ya, ujung-ujungnya pinjam uang gitu ya. Baik, Bu Yani silakan dari Mbak Hong Kong. Yani, monggo. Iya, baik. Makasih Ustaz Ali. Assalamualaikum Ude, Babe, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh, ini apa mau bertanya tapi maaf di luar tema hari ini boleh ya? Ya, Monggo. Gini Babe, jika ada jamaah nih Be, yang memancing kesedihan dengan modus meminta bantuan, apa yang harus saya lakukan supaya nggak salah paham gitu loh Be? Apaan? Memancing kesedihan dengan modus meminta bantuan. Oh iya, banyak itu. Banyak yang gitu tuh. Apa macam-macam itu polanya. Nah, tinggal kita telusuri saja apakah memang betul-betul butuh bantuan atau nggak tahu. Kadang-kadang kan ada pihak keluarga yang ngehack ngehack HP gitu ya. Ada yang eh, ada beberapa kasus yang saya temukan itu ada orang yang tinggal sama anggota keluarga yang lain itu dimanfaatin. Jadi karena orang tuanya ngaji, terus si eh, kerabatnya ini manfaatin, minta bantuan inilah itulah dengan alasan sakit lah, dengan alasan eh, mau makan nggak punya duit lah, apa segala macam dan seterusnya. Banyak 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 kasus begitu. Tinggal ditelusuri aja. ya, Kalau dari saya gitu. ya. Mudah-mudahan di Allah berikan hidayah ya untuk kita semua ya. Karena Karena memang meminta-minta itu kan nggak boleh dalam Islam. hmm, Minta itu sama Allah. Jadi kalau yang kita udah tahu, kita telusuri hasilnya dari misalnya itu memang kerabatnya yang manfaatin, yang ngehack HP beliau, ya mendingan nggak usah. Gitu. Tapi kalau memang memang dibutuhkan, dia memang betul-betul butuh, ya kita bantu sebisa kita. Wallahu a'lam. Nggak tahu yang lain. Silakan. silakan, masih ada yang ingin bertanya. Izin saya melanjutkan aktivitas. Mohon maaf. Tafadhol be, tafadhol be. Ya, Baik, Maskun. afwan, Ya afwan. sarallah Alhamdulillah ya. insyaallah. Tuan Guru, Masya Allah, Alhamdulillah, Lan juga bisa bergabung di pagi ini, Masya Allah. Eh, Jamaah malam sudah agak kehilangan lagi ya, sudah bisa ditemani oleh beliau ini, Masya Allah. Mungkin ada kata-kata mungkin yang ingin disampaikan Tuan Guru sebagai penutup barangkali ini. Atau jawab itunya Pak Abah Husairi itu. Oh, Abah Usari ya. Ya itu hanya soal kesepakatan aja gitu mungkin ya, Sadodi ya. Itu kan mungkin tren-trenan aja. Nggak tahu, saya malah belum mendengar nih ada Mima Pipa itu memang ada itu ya. Ada yang manggil pupu, tutu, yang gitu-gitulah. Sok Iya, imut gitu ada juga. iya. Itu lebih ke ya kebiasaan atau mungkin kesepakatan di keluarga masing-masing aja ya. Ada ada kawan saya di kantor dulu. Dia kalau manggil manggil pasangannya itu ada sebutan-sebutan begitu juga. Eh, Terus kalau misalnya mereka mau ngucapin I love you gitu, itu cuman alapu. Terus dibalas alaputu gitu. Ada yang gitu. Ya nggak tahu lah. Kalau dari saya sih ya selama disepakati sebagai bahasa yang apa ya, yang bisa diterima keduanya sih nggak apa-apa. Tapi yang janggal di hadapan orang aja. Nggak tahu mungkin Kak Tuan. Silakan Lanjut Tuan baik. Guru. Mungkin sebagai closing statement juga ini, kan sudah hampir jam 7 ini. Baik. Syukran tadi banyak ilmu yang kita dapatkan dari Ude, dari Babe, dan semua guru-guru yang hadir insyaallah. Barakallah, syukran. Ya, Ya, baik. sharing kisah aja terakhir di closing ya. Sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu lah. Saya ngisi kajian di daerah Cibubur. Selesai kajian,
ada bukan bapak-bapak lagi, kakek-kakek. Eh, dia bilang saya tanya, tadi nggak enak nanya di pas kajian karena banyak orang. Gimana Pak? Saya bilang, "Eh, saya ini dilanda ya musibah lah," kata beliau. Kenapa? Karena beberapa hari lalu saya cerai. Saya kaget, cerai. Kemudian saya langsung tanya, usia Bapak sekarang berapa? 63 tahun. Usia 63 tahun, beliau bercerai dengan istri yang cerai pertama. Eh, sudah punya cucu, 63 tahun, sudah punya cucu. Saya nggak tahu berapa cucunya, tapi saya langsung ya memuhasabah tentu diri saya dan kita semua ini sebagai pelajaran. Ternyata memang bahtera rumah tangga itu sampai akhir hayat pasti ada ujian dan cobaannya. Ya, ini harus terus kita rawat. Ternyata di usia pernikahan, katakanlah kalau Bapak itu nikahnya di usia 20 tahun umpamanya kan, 42 tahun dia mengarungi bahtera rumah tangga. Sedih, Sayang, Pak. susah, bahagia, sampai punya cucu. Ternyata di akhir, katakanlah, di akhir usia dan umur, ternyata di situ tidak kuat dengan ujian dan cobaan. Akhirnya kemudian harus pisah dengan istrinya. Saya Ya, berupaya untuk tanya, penyebabnya apa Pak? Bapak kan usaha sudah seperti ini, sudah ada cucu. Ternyata tadi kaitannya sepele banget. Istri saya itu merasa saya kurang perhatian. Astagfirullah. ya Allah. Istri saya itu merasa kurang perhatian. Ketika umpamanya dia bilang ketika saya di rumah anak saya yang ini sama cucu, saya kurang perhatian, nanya kabar gimana, udah ini dan seterusnya. Masalah seperti itu yang kemudian menjadi masalah buat istri saya. Dan eh, apakah saya ada orang lain? Padahal umur saya kan Ustaz udah ada 62 tahun, 63 tahun. Sampai curiga seperti itu. Karena saya kurang perhatian. Ini hakkan, ini realita, ini nyata. Saya Masya sendiri Allah. yang mengalami. Masya Itu Allah. selesai kajian. Saya bilang, Bapak ini cerai yang keberapa? Yang pertama, Ustaz. Baik, saya bilang, gimana Pak? Bapak terpaksa nggak menjatuhkan talak itu? Iya, saya nggak mau pisah, nggak mau cerai. Tapi istri saya yang maksa saya. Ya, istri saya. Kenapa? Karena merasa bahwa saya itu kurang perhatian. Bapak masih punya ada peluang. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Ini baru cerai pertama. Kemudian, sah nggak Ustadz kalau saya rujuk lewat telepon. Sampai dia bertanya seperti itu, saya bilang sah. Tapi sebaiknya Bapak langsung datang ketemu dan apa yang selama ini menjadi penyebab retaknya, pecahnya, hancurnya rumah tangga di usia katakanlah usia sesenja ini, tolong diperbaiki. Ini ujian dan cobaan Bapak. Artinya sahabat sekalian, jamaah sekalian, bahwa ternyata ya ujian rumah tangga dan eh, sebagai seorang suami untuk terus merawat, menjaga hati dan eh, hubungan rumah tangga ini sampai akhir hayat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak apa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan perhatian yang penuh kepada istri-istri beliau. Sampai Sayyidina Hafsah itu kan, beliau tidak mau menutup jendela beliau. Setiap pagi beliau menatap makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena inilah manusia yang memberikan cinta kasih dengan tulus, dengan tanpa pamrih, yang beliau Sayyidatina Hafsah melebihi mendapatkan cinta kasih itu dari Rasulullah dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Ya, mungkin kisah ini sebagai closing Ustaz Khalis untuk terus kita mawas diri, menjaga hubungan rumah tangga, walaupun mungkin di usia pernikahan itu sudah berapa dekade gitu ya, tapi tetap harus kita rawat. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Baik. Barakallahu. Syukran jazakumullah khair ya Tuhan. Ini tema yang insya Allah kita bahas di besok hari ya. Bagaimana merawat cinta hingga akhir hayat kita dan ternyata itu butuh ilmunya, tidak hanya sekedar
ya menjadi sebuah kebiasaan atau mengikuti arus gitu, tapi ternyata ada ilmunya yang juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sebenarnya saya ingin undang Ustaz Zelo nih yang hadir juga di pagi ini, Masya Allah, Alan yang hari ini kabarnya udah milad yang keberapa ya nih? Masya Allah, Barakallahu fi umrik. Udah terhubung gimana? Oh, nampaknya lagi ada kesibukan. Alafu lagi nyetir Ustaz Kolis. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fi umrik, Ustaz Zelo, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Baik, banyak. baik, Barakallahu jemaah. fina fikum jami'an. Tuan Guru, Masya Ahlan, Allah. Ustaz ahlan. Dodi, sehat-sehat Ustaz Dodi. Alhamdulillah. Tambah umur itu sejatinya ngurangin jatah hidup. Bener, Jadi Guru. mendekati kematian, mudah-mudahan Allah terima amal antum, sisa usianya jadi Amin. berkah insya Allah. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita Barakallah. kembali berjumpa besok hari. Mudah-mudahan Tuan Guru juga bisa gabung nih. Kangen nih. Insya Allah ya. Barakallah, syukran, insyaallah. Insya Allah kita Iya. bahas tentang bagaimana merawat cinta hingga akhir hayat kita. Dan Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah yang Allah, mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan orang yang Allah istiqomahkan tentu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan itulah sebuah puncak kebahagiaan ya, kalau tidak ada rasa sedih dan rasa takut karena Allah sudah tanamkan dalam hati kita kebahagiaan yang hakiki, yaitu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Barakallah. bihamdika, Subhanakallah asyhadu an la bihamdika. ilaha